khusus Mamuju Tengah, menurut saya evaluasi tentang desa yang paling penting kita evaluasi itu adalah PMD. Pertama Kak bahwa kondisi kemudian sebagai ya meskipun Kak Hikmawan ini hari ini jadi pendamping desa di Kabupaten Mamuju, tapi kan berapa tahun itu mengabdi jadi pendamping desa di Mamuju Tengah tuh. Bagaimana kemudian Kak tanggapannya persoalan jabatan baru desa ini dengan kondisi kemampuan kondisi kemampuan kepala desa yang ada di Mamuju Tengah? Apa itu bisa dianggap sebagai hal yang baik atau bisa jadi kebalikannya? Iya, ini sekaitan dengan undang-undang baru berarti yang pertambahannya berapa tahun lagi itu ya? 2 tahun ya. Dari 6 menjadi 8 tahun. Menurut saya sih sebenarnya saya beberapa bulan terakhir sudah sekitar karena dari bulan 9 sampai hari ini saya sudah terlalu update terhadap regulasi tentang desa, apa ada perubahan atau tidak kemudian. Nah, saya masih aktif sebagai pendamping desa. Baju saya kebetulan baju Kemendes. Kebetulan saya juga itu baju pendamping desa tuh. Iya, jadi poinnya yang ingin saya sampaikan kaitannya dengan apakah itu bagus atau tidak. Sebenarnya dengan hadirnya pendamping desa misalnya itu merupakan salah satu solusi terbaik untuk teman-teman kepala desa. Apakah dia mampu atau tidak itu sebenarnya nggak jadi soal gitu. Yang paling penting itu adalah bagaimana kemudian kepala desa itu ada rasa ingin, ada kemauan gitu loh. Desanya maju, kemudian bisa menjadi mandiri seperti amanat Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 itu. Nah, yang jadi soal hari ini adalah memang mungkin cara berpikir kepala desa kali. Tapi banyak juga teman-teman kepala desa di Mateng itu yang sebenarnya pengen juga dia desanya itu menjadi 30 besar desa terbaik se-Indonesia misalnya, sehingga dia dapat reward dari Kementerian Desa gitu. Banyak hal sebenarnya membuat kepala desa itu kemudian kenapa sampai hari ini begitu saja. Jadi kalau sekaitan dengan tadi bahwa apakah itu baik atau tidak atas pertambahan masa jabatan kemudian di pemerintahan desa, saya pikir itu nggak soal gitu loh. Paling tidak bagusnya mungkin yang ngantri itu nunggu lama, itu doang gitu loh. Kalau soal baik atau tidaknya kembali lagi ke kepala desa, karena undang-undang regulasi kemudian itu sudah sangat mendukung semua desa gitu loh. Dihadirkan lagi pendamping desa, dihadirkan lagi yang lain-lain gitu. Nah, khusus Mamuju Tengah menurut saya evaluasi tentang desa yang paling penting kita evaluasi itu adalah PMD. Kenapa kemudian PMD? Karena ya sampai hari ini PMD tidak mampu mengintervensi kemudian kepala desa supaya pencairan dana desa minimal kalau tidak bisa diketua APBDes di bulan 12, ya minimal dia tidak nyebrang ke Februari lah pencairan dana desa itu. Yang terjadi di Mamuju Tengah kan ada kepala desa yang mungkin sudah mau masuk bulan 5 baru pencairan. Apa penyebabnya itu Kak? Kenapa bisa seperti itu? Maksudnya kenapa bisa sampai sejauh itu jaraknya tuh sehingga pencairan terjadi? Nah, sebenarnya pada umumnya di Sulawesi Barat itu kayak gitu-gitu tuh, cuman agak terlalu parah menurut saya di Mamuju Tengah. Hari ini saya di Mamuju 11-12 selain di Mamuju dan Mamuju Tengah. Kalau di Sulbar itu yang paling bagus itu Matra, karena setiap pasang kayu itu setiap bulan 12 APBDes tidak ada lagi yang tidak diketuk. Kenapa demikian? Karena PMD-nya kemudian hadir gitu loh. Cepat mendorong peraturan bupati ya, draft peraturan bupati tentang ADD. Yang lama itu kemudian di Mamuju Tengah adalah penentuan pagu ADD. Alokasi dana desa itu loh yang 10% dari kabupaten. Itu yang lama dikeluarkan oleh bupati, dikeluarkan nanti bulan 4 ya pencairan bulan 5 lah, keluarkan bulan 3 pencairan bulan 4 lah
gitu. Berarti memang kemudian kalau kita berbicara soal pencairan ini Kak, berarti ya mekanismenya adalah keterlambatan di persoalan penetapan pagu anggaran gitu. Iya, penetapan pagu anggaran. Kenapa demikian? Sebenarnya boleh-boleh saja. Cuman kepala desa juga ini kan tidak mau ambil pusing, dia harus melakukan perubahan APBDes. Karena perencanaan di tahun berjalan itu, jadi tahapan perencanaan desa itu berjalan sejak bulan 6 sampai bulan 12 untuk anggaran tahun berikutnya gitu loh. Nah, jadi pertanyaannya adalah terus apa yang menjadi acuan? Karena tidak ada pipagu, apa yang mau disusun? Nah, makanya dari regulasi ini kemudian regulasi tentang tahapan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan. Nah, perencanaan pengelolaan keuangan desa itu disusun sejak bulan 6 sampai bulan 12 di ketua APBDes. Pagu yang dijadikan acuan itu pagu indikatif, pagu yang sedang berjalan, terserah tahun depan naik ke anggarannya atau turun, tinggal perubahan APBDes. Makanya kepala desa itu dia boleh melakukan perubahan APBDes 1 kali dalam 1 tahun. Terus kemudian Kak, ini kembali tadi persoalan kualitas daripada kepala desa itu. Ya. Bagaimana kemudian tanggapan kita melihat itu? Saya pertegas kembali Kak, itu bagaimana kemudian kita melihat bahwa dari 54 desa yang ada di Mamuju Tengah ini, kan tadi disampaikan bahwa ada beberapa desa juga sesungguhnya menginginkan bahwa mereka masuk di 30 besar tuh terbaik di Indonesia. Tapi kemudian kalau kita melihat dari kualitas, karena jujur kami melihat Kak Hikmawan bahwa kami melihat di Mamuju Tengah ini sampai hari ini kan belum ada tuh yang menurut kami dari 54 desa ini yang betul-betul maksimal untuk pengembangan desa itu sendiri. Ya dia hanya normatif kemudian mengambil dari ya rekomendasi masyarakat apa dan sebagainya, jalan membuat plat deker, membuat jalan tani dan ya hanya normatif jalannya seperti itu tuh. So kemudian persoalan 8 tahun itu melihat kondisi Mamuju Tengah ini itu tidak merugikan, tidak dalam panjang seperti itu pemerintahan desanya ini ya kualitasnya begitu gitu. Iya, sebenarnya kalau berbicara siklus panjang itu yang tadi saya bilang, kalau berbicara soal ini sekarang sudah bertambah 8 tahun, sebenarnya masing-masing 1 tahun, bahkan kalau kepala desanya memang tidak berpikir dia pengen desanya maju, misalnya dapat prestasi, ya nggak bakalan juga gitu. 8 tahun dengan 2 tahun pun sama aja sebenarnya gitu loh. Nah, kalau mindset kepala desanya yang nggak nyampe, nggak dapat gitu. Ada lagi mindset kepala desa yang sedikit bagus tentang bagaimana kemudian memajukan desanya, dia dibenturkan lagi dengan kebijakan-kebijakan kabupaten yang menurut saya juga itu tidak sesuai dengan tahapan gitu loh. Contoh penetapan ADD itu ditetapkan di bulan Februari, kemudian pencairan bulan 3 dong gitu loh. Kemudian mateng itu kan sering bulan 4 baru pencairan. Coba kamu cross check itu di Mamuju Tengah gitu loh. Jadi bagaimana mau bisa maksimal, jangankan untuk melakukan inovasi di desa supaya desa itu kemudian bisa mandiri seperti amanat undang-undang, menjalankan yang normatif saja itu kacau masih. Contoh membangun plat deker apa itu pun masih kacau. Kenapa bisa kacau? Ya karena tidak sesuai dengan tahapan gitu loh. Banyak pekerjaan yang menyeberang tahun. Ya gimana tidak menyeberang tahun? Orang pencairan bulan 4, realisasi dilaksanakan bulan 5, bulan 12 baru beberapa bulan berarti. Artinya siklus 1 tahun itu nggak ketemu di desa. Gitu loh. Jadi menurut saya soal lama atau tidaknya itu masa jabatan, apakah itu berdampak negatif terhadap dengan kondisi kepala desa hari ini? Dengan kondisi kepala desa yang ada hari ini nasami negatif. Karena kalau pengamatannya teman-teman normatif saja Pak Dekerji, yang penting habis anggaran dimasukkan di APBDes, dipecah-pecah menjadi program, selesai ini lagi. Yang penting habis anggaran 1 miliar misalnya anggaran, ya apa mau dibikin ini? Pokoknya habis 1 miliar, yang penting habis. Ya, sebenarnya dengan kondisi panjang itu sangat merugikan gitu loh. Sayang uang negara.
Jadi dulu yang demo 28 Oktober tahun 2018 ya, yang pemuda Mateng menggugat itu kan berangkat Iya. dari rumah dibayar. Jelas itu. Jadi teman-teman pertanyaannya dulu ke saya, kita ini orang yang sudah demo, ini sudah level gubernur yang di demo, masa kepala desa di demo ketua? Saya bilang, ini bukan soal kepala desa atau gubernur, ini soal anggaran negara yang terbuang-buang saja begitu loh. Tidak puluhan miliar, tapi ratusan miliar itu di dana desa yang menurut saya itu uang mati saja, yang penting habis dan dilaporkan gitu loh. Tapi asas manfaat dan skala prioritas itu tidak jauh gitu loh. Jadi sebenarnya dengan kondisi kepala desa yang ada hari ini, kemudian regulasi, kalau kita di Mamuju Tengah menurut saya itu sangat sangat tidak bagus untuk Mamuju Tengah gitu loh. Tapi kalau di daerah lain di Jawa itu bagus gitu loh.